Di luar lembah, orang-orang dari kelompok Yang Gong dan Yoli secara bertahap berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan kekuatan besar tahap awal Shenpo, Yang Gong dan Yoli, dengan mudah. Adapun mereka tak layak dibandingkan dengan individu yang kuat ini. Simbok Neason. Bukankah kamu bertindak cukup sombong sebelumnya? Siapa yang memberitahu bajingan ini untuk memukulku? Wang Sheng, yang wajahnya memar, mengirim seseorang yang berada di fase akhir tahap Linglun, terbang dengan tendangan, sambil memaki. Dia belum pernah disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Sheng tidak berani melawan. Bagaimanapun, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Yoli mengertakkan gigi. Rasa dingin-dingin merembes dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau melakukan gerakan sedikit pun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang. Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga berdarah jika mereka berani mengambil tindakan sekecil apapun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, "Karena pertarungan berakhir, pertama-tama aku akan membicarakan tentang harga pertempuran yang telah kau perbuat. Serahkan barang berharga yang kau miliki." Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Yoli. Dari warna emas yang mempesona, terbukti bahwa kedua individu ini memiliki simbol peringkat 5. "Kamu." Mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Yoli berubah. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, aku akan menghapus simbol kamu. Jika itu terjadi, aku percaya bahwa kamu berdua akan dihilangkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah-olah dia tidak peduli. Yang Gong dan Yoli langsung pucat. Mata mereka bergetar saat mereka menatap Mu Chen yang mengatakan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih tegas dan ganas dari yang mereka kira. "Apakah kamu sudah mengambil keputusan?" Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. "Baik. Aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu tidak berperasaan." Yang Gong bertukar pandang dengan Yoli dan masing-masing memperhatikan kepahitan di mata yang lain. Mereka mengertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan dua lampu cemerlang saat simbol-simbol itu menjadi redup. Mu Chen menyerap salah satu lampu emas ke simbol di dahinya. Itu langsung cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik ke peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, dia menjentikkan jarinya dan mengirim bagian Yoli ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir memperhatikan ini, dia ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat Mu Chen mengarahkan anggukan padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol. Pada saat ini, simbol di dahinya juga cerah. "Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami?" Yang Gong menggertakkan giginya saat dia bertanya. Mu Chen melirik mereka berdua dan dia tersenyum mengejek, "Kamu telah menggertak gadis imut sebelumnya. Jadi, kamu harus membayarnya. Kami sudah memberikan simbol spiritual aura kami padamu. Apalagi yang kamu inginkan?" Yang Gong berteriak dengan marah. "Aku perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua sepertinya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik." Mata Mu Chen perlahan memindai kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tanpa batas dengan kekuatan tahap awal Shenpo-nya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh kekuatan besar tingkat Shenpo tahap awal. Namun, keduanya berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Yoli menjadi pucat. "Pencuri ini! Dia benar-benar berani untuk mengambil artefak spiritual kita? Itu adalah barang pelindung kami. Kami tidak memiliki hal seperti itu." Yang Gong dan Yoli mengertakkan gigi ketika mereka menjawab.
Jika itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum sedikit. Mata hitamnya tiba-tiba berubah dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda pudar. Merasakan dinginnya dahi mereka, kaki Yang Gong dan Yao Li menjadi agak lemah. Jika simbol mereka dihapus, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka berdua. Namun, senyum ini membuat Yang Gong dan Yao Li bergidik. Tipikal orang seperti ini benar-benar tidak beromong kosong. Yang Gong dan Yao Li menghela nafas tanpa daya. Mereka akhirnya menyerah pada perlawanan dan memperpanjang telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi dua rumpun cahaya. Dalam rumpun cahaya, samar-samar orang bisa mendeteksi perisai hitam dan tungku batu abu-abu. Ini adalah artefak spiritual? Mu Chen mengerutkan kening. Dia menatap Yang Gong dan Yao Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak punya barang seperti itu. Mu Chen terkejut jauh di dalam hatinya. Namun, tangannya tidak ragu-ragu ketika dia meraih perisai hitam dan tungku batu. Dua artefak spiritual melakukan perlawanan sesaat di tangannya. Tetapi pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji mustardnya. Terima kasih atas hadiahmu. Mu Chen akhirnya menarik jari-jarinya dan terkekeh. Wajah Yang Gong dan Yao Li benar-benar biru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam. Nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku ingin tahu siapa nama kamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima perlakuan ini. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Mu Chen, aku akan menyambut kamu berdua untuk membuat masalah lagi denganku. Namun, kamu harus mendengarkan dengan cermat. Jika kamu berani membuat masalah denganku lagi, dan dikalahkan olehku, aku mungkin akan menghapus simbol kalian jika kalian tidak menghiburku secara serius. Saat mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Yao Li melonjak. Bajingan ini sebenarnya ingin kita mengganggunya. Apakah dia berharap kita menjadi individu yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Tunggu saja. Namun, mereka bisa kalah dalam pertarungan, tetapi bukan pertempuran. Meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Yao Li masih harus bertindak kuat dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang yang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan sedih. Mereka menggertakkan giginya ke titik di mana mereka hampir hancur. Awalnya, mereka berencana menuai manfaat dari orang lain, tetapi ternyata hasilnya jadi seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen benar-benar menundukkan dua lawan sendirian. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya jauh melebihi kekuatan besar tahap awal Shenpo biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka akan membutuhkan setidaknya pusat kekuatan Shenpo tahap menengah. Ge Hai mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kami sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat dan pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita. Hatinya bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat lari! Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa, jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya. Bajingan itu. Kamu hanya bisa menonton saja.
kami telah menyebarkan berita tentang keberadaanmu di dunia surga utara ini. Karena kamu memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, harus ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukan kamu. Ketika itu terjadi, mari kita lihat bagaimana kamu akan menderita. Gehai mengutuk dalam benaknya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap untuk bersekutu dengan individu yang kuat untuk menghadapi Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Gehai dan yang lainnya melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli dengan orang seperti Gehai di jalan spiritual. Tidak perlu baginya untuk peduli tentang orang seperti itu di dunia seribu besar juga. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen adalah membuatnya menderita. Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya. Dia mengarahkan senyum pada Sun Er, yang berada di pelukan Ye Qingling, dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Sun Er menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak Mu Chen, aku minta maaf. Aku hampir menghancurkan segalanya." Mu Chen mengatakan padanya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia membuatnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dialah yang ditangkap? Selain itu, dia digunakan untuk mengancam kakaknya. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak bahagia. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena kamu memberi waktu untuk aku tidak akan punya waktu untuk menelan jamur Shenpo Yin Yang. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun Er. Kemudian, wajahnya berubah serius saat dia berbicara, "Namun, kamu harus tetap bersikap sedikit lebih berani di lain waktu. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Apalagi kamu punya potensi besar. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu individu yang kuat. Ketika itu terjadi, kamu mungkin menjadi orang yang harus melindungi kakak kamu. Jika kamu masih takut, kakak kamu bisa terluka. Kamu tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, kan?" Sun Er memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal formasi spiritual dan Mu Chen tahu tentang ini. Pelatihannya dalam formasi spiritual lebih lengkap daripada pelatihannya. Bagaimanapun, mayoritas pengetahuannya tentang formasi spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master formasi spiritual yang sangat baik di dalam alam spiritual utara, jelas bahwa dia jauh lebih rendah daripada master formasi spiritual yang benar. Jika Sun Er mampu menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Sun Er berdasarkan formasi spiritual. Sun Er menatap wajah tampan dan lembut Mu Chen saat dia mengangguk dengan serius. Kakak Mu Chen benar. Dia tidak bisa membiarkan kakaknya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi saudara perempuannya di masa depan. Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum terima kasih kepada Mu Chen. Sesaat dia memahami niat baik yang dimiliki terhadap Sun Er. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia mencengkeram tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan tungku batu yang telah dicurinya dari Yang Gong dan Yoli muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik dipancarkan dari masing-masing item ini pada saat yang sama. Mu Chen menatap penasaran pada tameng dan tungku batu hitam di tangannya. Dia ingin memeriksa rampasan perangnya dengan cermat. Perisai hitam dan tungku batu memancarkan cahaya redup saat mereka melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Ketika mereka melintas, fluktuasi energi spiritual aneh menyebar. Mu Chen ingin tahu dan segera menatap kedua artefak spiritual. Karena penciptaan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual dalam seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan ini, orang dapat melihat seberapa kecil alam spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu besar yang luas dan tak berujung.
Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Sebuah cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan langsung diperluas menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam, ada banyak ukiran misterius dengan nyala warna hitam. Itu memberikan perasaan yang samar-samar, padat dan kuat. Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir triple segel kematian serangan Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari pembangkit tenaga tingkat Shenpo tahap tengah. Tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa banyak manfaat pada pertempuran. Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam sebelum dia menyerahkannya kepada Sun Er. Dia tersenyum, "Ini hadiahmu." Baik perisai hitam dan tungku batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana menyimpan tungku batu, dia menyerahkan perisai hitam ke Sun Er. Bagaimanapun, dia adalah seorang master formasi spiritual yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Sun Er mengulurkan tangan mungilnya dan mengutak-atik perisai hitam ketika dia tertawa, "Terima kasih, kakak Mu Chen." Perisai hitam dan tungku batu mungkin artefak spiritual tingkat rendah. Di samping, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat adegan ini, namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Sun Er. Jika bukan karena artefak spiritual pelindung ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Sun Er secara langsung. Kami awalnya memiliki artefak spiritual yang lebih tinggi juga. Namun, mereka dikembalikan kepada keluarga kami ketika kami memasuki alam surga utara. Mereka mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kultivasi kita di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita benar-benar akan kalah dengan yang lain. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat pandai besi spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen menaruh tungku batu dengan santai. Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa hal yang paling penting adalah seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya semua orang. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum ketika dia menatap Mu Chen. Kepala ke aula surga utara. Apalagi yang bisa aku lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan semua orang adalah sama. Ini karena jika mereka mencapai tempat itu, mereka akan dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana denganmu? Secara alami, sama seperti kamu. Ye Qingling tersenyum, namun, aku ingin menemukan esensi jiwa binatang spiritual yang cocok untuk dicerna dalam perjalanan ke sana. Kamu baru saja naik ke tahap Shenpo, jadi kamu mungkin belum mencerna esensi jiwa binatang spiritual, kan? Mu Chen menghela nafas tanpa daya saat dia mengangguk. Meskipun dia memiliki esensi jiwa binatang spiritual yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang telah naik ke tahap Shenpo belum menelan esensi jiwa binatang spiritual. Ini karena mereka pilih-pilih dan mengatur pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esensi binatang spiritual secara acak. Meskipun mungkin untuk mengubah esensi jiwa binatang spiritual nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang aku tahu, ada banyak binatang spiritual yang kuat di dalam alam surga utara. Bahkan, ada beberapa yang telah mencapai peringkat Tian atau langit dan masih banyak lagi yang berada di peringkat bumi. Meskipun binatang spiritual ini sulit ditangani, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak orang akan berbondong-bondong ke mereka. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan Akademi Spiritual Surga Utara kepada kita. Ini adalah kesempatan yang memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat di alam surga utara. Dengan cara ini, kami akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara.
Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, "Jika kamu tidak punya rencana lain, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan pasangan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat, aku akan memberimu pilihan pertama." Binatang spiritual peringkat surga, sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Sepertinya dia telah meremehkan alam surga utara. Bagaimana bisa tempat seperti itu menjadi biasa jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun binatang spiritual peringkat surga sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan binatang buas dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan siswa di dalam alam surga utara. Orang-orang ini juga tidak lemah, bersama-sama, akan mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual peringkat surga. Secara alami, ada alasan bahwa binatang buas spiritual tidak seberani burung 9 neter. Namun, kemungkinannya cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, binatang spiritual peringkat surga di alam surga utara tidak akan melampaui jajaran 50 binatang spiritual top dalam peringkat bumi Myriad Beast Tracker. Bagaimanapun, binatang spiritual dengan peringkat di atas 50 teratas terlalu kuat untuk siswa seperti mereka. Aku juga cukup tertarik dengan ini. Sedikit minat melintas di mata Mu Chen. Saat ini, ia telah maju ke tingkat Shenpo dan memang benar bahwa ia membutuhkan esensi jiwa binatang spiritual. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esensi jiwa binatang spiritual. Selanjutnya, alam surga utara cukup luas dan tak terbatas. Itu jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak binatang spiritual peringkat surga. Oleh karena itu akan benar-benar membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Lalu, mari kita berkumpul kembali dengan yang lain dan menuju ke pedalaman alam surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan yang signifikan dalam kekuatan untuk klan Ye. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kelompok itu mengemas barang-barang mereka sebelum mereka dengan cepat keluar dari gunung ini. Akhirnya, mereka bertemu dengan anggota klan Ye, yang sedang menunggu mereka di kaki gunung. Ketika kelompok-kelompok itu bersatu kembali satu sama lain, keributan penuh semangat meletus. Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di pegunungan. Begitu anggota klan Ye di sekitarnya mendengar bahwa Mu Chen mampu sepenuhnya menaklukkan dua ahli tingkat Shenpo tahap awal sendirian, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka mengandung sedikit gairah saat mereka melihat Mu Chen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke tahap Shenpo benar-benar luar biasa. Mu Chen telah dengan mudah mengalahkan dua individu seperti itu dengan tangannya sendiri. Dengan adanya orang yang begitu kuat melindungi klan Ye kecil mereka, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke pedalaman alam surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selanjutnya, Mu Chen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan pasukan saat mereka secara bertahap memasuki pedalaman alam surga utara. Selain itu, sebagian besar individu ini memiliki aura yang kuat. Lagi pula, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka dari dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu banyak kekuatan dan siswa yang kuat ketika mereka memasuki pedalaman alam surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah mengambil inisiatif merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang berperang satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini. Informasi ini tidak membuat keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalur spiritual, tetapi kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam jalur spiritual, itu agak mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun itu menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, saat ini hadir di alam surga utara. Bencana darah Mu Chen. Banyak yang tidak terbiasa dengan nama ini.
Namun, ada juga banyak orang yang melompat ketika mendengar nama ini. Tidak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah mengerikan yang disebabkan olehnya. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Mu Chen. Seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat. Beberapa orang akan menggertakkan gigi dalam-dalam dengan penuh kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa akan berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan bocah lelaki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan di jalan spiritual. Beberapa ada yang membenci, beberapa akan takut, dan beberapa akan terkejut. Berbagai emosi muncul ketika pesan itu menyebar ke seluruh alam surga utara. Tak lama, nama Mu Chen telah menjadi topik yang sering dibahas di wilayah yang luas. Ini membuat banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa individu yang mengerikan telah turun ke alam surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Mu Chen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang dia tarik untuk sekarang. Namun, dia mengerti bahwa seiring dengan penyebaran informasi, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu dalam alam surga utara. Wur-wur ledakan. Suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, binatang spiritual yang sangat besar, ditutupi dengan duri, jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar dan membuat tanah menjadi merah. Itu adalah Magical Beast berduri, yang kekuatannya sebanding dengan pusat kekuatan tahap Shenpo tahap tengah. Jika ahli dari tahap awal Shenpo menemui hal seperti itu, satu-satunya pilihan mereka akan dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual tingkat ini. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar kehilangan nyawanya. Sesosok mendarat dengan lembut di tubuh besar Magical Beast berduri dan mengulurkan tangannya untuk mengekstraksi esensi jiwa binatang spiritual. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya. Yo, tidak buruk. Kamu berurusan dengan binatang buas ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang bocah lelaki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh Magical Beast berduri. Sosok yang membunuh Magical Beast berduri mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tampan. Di dahinya, simbol ungu emas terungkap. Itu adalah simbol yang mencapai peringkat 7. Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah itu relatif mudah baginya untuk membunuh Magical Beast berduri. Bocah tampan itu melengkungkan bibir seolah dia bosan. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak sambil tersenyum. Namun, aku yakin kamu akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan. Bencana darah Mu Chen telah muncul. Seperti yang diharapkan bocah tampan itu, sosok yang berada di atas Magical Beast berduri membeku sesaat. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan anak laki-laki tampan dan mata kusamnya langsung menajam. Mu Chen? Di mana? Seharusnya di daerah ini. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera memiliki lokasinya. Aku akan memberitahu kamu segera setelah kami mendapatkannya. Bocah tampan itu tersenyum. Senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Aku akan mengatakan, Cuki, Mu Chen bukan pria yang bisa dianggap enteng. Kenapa kamu mencarinya? Sepertinya kamu tidak pernah banyak berinteraksi dengannya sebelumnya, kan? Dan itu tidak seperti kamu yang memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual. Bocah tampan itu berkata dengan tak berdaya. Kamu tahu tentangnya, Mu Chen adalah keberadaan yang menakutkan, orang seperti Jishuan saja takut padanya. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Anak laki-laki tampan bernama Cuki tersenyum tipis. Dia menatap bocah yang mengerutkan kening. Namun sedikit gairah muncul dari lubuk matanya. Aku memiliki rasa pada Luoli. Senyumnya benar-benar membuatku candu siang dan malam. Aku memutuskan untuk memilih Akademi Spiritual Surga Utara karena aku mendengar bahwa dia juga memilihnya. Mata bocah tampan itu melebar sesaat. Kemudian, dia memberi acungan jempol kepada Cuki. Luar biasa. Kamu benar-benar menetapkan pandangan kamu cukup tinggi.
Namun, sangat disayangkan bagi kamu karena kamu mungkin tidak memiliki kesempatan. Dia benar-benar luar biasa. Tidak mungkin bagimu untuk menaklukkannya. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Chucky mengepalkan tangannya dengan erat saat dia berbicara. Bocah tampan itu terpana. Kemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Mu Chen? Chucky perlahan mengangguk dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit ketidaksukaan menyebar, disertai dengan suaranya. Karena itu, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Aku akan menunjukkan padanya siapa yang lebih cocok untuknya. Dikelilingi oleh puncak-puncak tinggi yang menjulang ke langit, ini adalah tempat di mana banyak gunung bersinggungan satu sama lain. Dengan demikian, banyak jalur dalam kisaran ini akan saling berpotongan dan berkumpul di lokasi ini. Karena jalur yang konvergen, wilayah ini menjadi lokasi yang cukup meriah dan populer. Banyak camp tersebar di antara tanah yang sangat luas. Selain itu, ada banyak tokoh yang berbondong-bondong, menunjukkan dengan cara ini betapa populernya lokasi ini. Mu Chen berdiri di lereng gunung saat dia menyaksikan adegan orang datang dan pergi. Sedikit kejutan melintas di matanya. Ada ribuan orang di daerah di depannya. Jumlah orang di sini bahkan beberapa kali lebih besar dari jumlah yang ada di panggung pengawalan. Tempat ini adalah tempat berkumpul sementara. Dari lokasi ini, dimungkinkan untuk maju ke kedalaman alam surga utara. Karena itu, banyak orang di wilayah ini memilih untuk melewati tempat ini. Di sebelah Mu Chen, Ye Qingling menjelaskan sambil tersenyum, selain itu, daerah ini juga memiliki pasar pertukaran. Banyak orang datang ke sini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Berbagai seni spiritual, esensi jiwa binatang spiritual dan bahkan artefak spiritual dapat muncul di sini. Tentu jika kamu ingin mendapatkan item, kamu harus menyerahkan harga yang memuaskan bagi mereka. Mu Chen mengangguk. Itu benar-benar yang dia harapkan. Selama manusia ada di sekitar, tempat seperti ini akan secara otomatis terbentuk. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Apakah kita membutuhkan koin roh di sini? Mu Chen bertanya. Koin roh adalah mata uang umum yang digunakan di dunia 1000 besar. Koin yang berisi aura spiritual juga bisa langsung diserap. Dengan demikian, itu adalah mata uang yang digunakan di seluruh dunia 1000 besar. Koin roh hampir tidak akan dianggap cocok. Namun, mereka bukan hal yang paling dibutuhkan orang-orang di sini. Jari ramping Ye Qingling menunjuk ke simbol emas gelap di dahi Mu Chen dan berbicara, ini adalah mata uang yang berlaku dalam alam surga utara. Jika kamu ingin menukar apapun, kamu harus menyerahkan jumlah aura spiritual yang memuaskan dari simbol kamu. Mu Chen merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa simbol akan memiliki efek seperti itu di lokasi ini. Namun, begitu dia memikirkannya, koin roh benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di sini. Adapun aura spiritual dalam simbol mereka, itu bisa membantu penjual untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib tragis yang menimpanya. Apalagi ini juga merupakan lokasi di mana kita bisa mengumpulkan berbagai jenis informasi. Kita bisa menanyakan tentang jejak binatang spiritual peringkat surga. Bisakah kita pergi? Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Hayuk. Mu Chen cukup tertarik dengan tempat ini dan segera mengangguk. Melihat ini, Ye Qingling dengan cepat mengeluarkan perintah untuk Ye Clan mendirikan kemah di lokasi ini. Kemudian, dia membawa beberapa pria termasuk Sun Er yang penasaran, Mu Chen dan Moling menuruni lereng gunung saat mereka menuju ke daerah perdagangan yang ramai. Ketika mereka mendekati tempat perdagangan, suara-suara yang penuh gairah terdengar. Suara ramai membuat Mu Chen merasa seperti dia kembali di dunia 1000 besar. Di lokasi ini, tidak ada yang berhak menempati ruang tertentu. Karena itu, tidak ada kekuatan yang secara khusus akan menjaga ketertiban. Namun, orang akan sangat keliru jika orang percaya bahwa mereka dapat mengabaikan aturan di sini. Tempat ini berisi banyak individu yang berasal dari kekuatan yang berbeda. Begitu seseorang melanggar aturan di sini, mereka akan menjadi musuh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya orang idiot yang akan bertindak begitu bodoh.
Mu Chen dan yang lainnya perlahan berjalan di jalan menuju tempat perdagangan. Pandangan mereka berangsur-angsur melebar, dan mereka melihat seperti apa perdagangan itu. Di dalam tempat perdagangan, ada banyak tenda yang didirikan. Di luar tenda, batu-batu yang dipotong rapi ditempatkan. Di permukaan batu yang halus, energi spiritual yang redup dipancarkan. Berbagai item akan muncul di batu-batu besar. Teknik pedang penghancur iblis. Seni serangan spiritual tingkat rendah. Kamu hanya perlu membayar aura spiritual simbol peringkat 3 untuk mengambilnya, jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Roh bumi. Seni fagong spiritual tingkat rendah. Membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 4, ada yang ingin melihatnya. Pedang roh jahat. Artefak spiritual tingkat rendah. Itu hanya membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 5. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan di sekitar tempat perdagangan, banyak tangisan aneh datang dari segala arah. Ini membuat banyak orang berdecak. Mungkin tangisan dan permintaan aneh seperti itu hanya akan terdengar di alam surga utara. Tatapan Mu Chen menyapu meja batu di sekitarnya. Banyak item di atas meja yang dianggap berharga dan langka. Jika itu ditempatkan di dunia 1000 besar, itu sudah cukup bagi orang untuk mempertimbangkan untuk mencurinya. Setidaknya harganya mungkin 100.000 koin roh. Namun, ternyata jauh lebih murah di sini. Mu Chen berjalan bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya selama setengah jam sebelum berpisah dengan mereka. Gadis kecil itu, Suun Er, sibuk menikmati lingkungan yang ramai dan ingin adik perempuannya berbelanja. Dengan demikian, Mu Chen mulai berkeliaran sendirian. Meskipun dia telah melihat banyak item yang layak di sepanjang jalan, Mu Chen tidak melihat apapun yang benar-benar menggoda hatinya. Ini membuatnya cukup kecewa, tetapi tepat ketika ia berencana untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari dekatnya, yang membuatnya berhenti. Simbok Ne Ason. Siapa yang kau rencanakan untuk ditipu? Kamu ingin menggunakan formasi diagram yang rusak untuk ditukar dengan spiritual aura simbol peringkat 6? Formasi diagram. Hati Mu Chen bergetar. Dia segera menatap dan memperhatikan seorang anak laki-laki yang berdiri di atas meja batu ketika dia mengutuk anak laki-laki lain, yang mengenakan pakaian abu-abu, di sudut. Anak laki-laki itu, yang sedang dikutuk, menutup matanya ketika dia melengkungkan bibirnya sementara mengabaikan anak laki-laki lainnya. Melihat bocah pakaian abu-abu itu mengabaikannya, bocah itu kehilangan minat dan pergi dengan dengusan dingin. Pada saat ini, Mu Chen juga tiba di depan meja batu. Dia menatap tempat di depan anak laki-laki berpakaian abu-abu. Ada kotak besi hitam dan sebuah gulungan emas gelap ada di dalamnya. Gejolak energi spiritual yang redup dilepaskan oleh gulungan itu. Apa peringkat formasi diagrammu? Mu Chen bertanya dengan penuh minat. Begitu bocah berpakaian abu-abu itu mendengar seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malas membuka matanya. Dia melirik Mu Chen dan matanya menyala begitu dia melihat simbol peringkat 6 di dahi Mu Chen. Matanya langsung berbalik bersemangat dan dia buru-buru menjawab, ini adalah formasi diagram peringkat 2. Namun, kamu jangan meremehkannya. Jika kamu ingin mengatur larik ini, diperlukan setidaknya 40 segel spiritual. Kekuatan dari formasi ini adalah sesuatu yang bahkan fase tengah tahap Shenpo tidak mudah untuk menggunakannya. 40 segel spiritual? Mu Chen terkejut. Sangat jarang untuk melihat formasi spiritual peringkat 2 yang membutuhkan banyak segel spiritual ini. Setelah semua, hanya beberapa master formasi spiritual peringkat 2 yang luar biasa yang bisa, nyaris, mencapai persyaratan ini. Misalnya, Golden Revolution Soul River yang ditemukan ayahnya hanya membutuhkan 30 segel spiritual. Tapi kekuatan dari formasi ini bisa langsung mengalahkan tingkat binatang spiritual serta melukai 2 binatang spiritual lainnya. Apakah kamu juga seorang master formasi spiritual? Mu Chen melirik anak laki-laki berpakaian abu-abu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, bocah laki-laki berpakaian abu-abu mengangguk dengan tawa hampa. Formasi diagram sangat penting bagi master formasi spiritual, bukan? Kamu benar-benar mau menjualnya? Mu Chen bertanya. Aku saat ini hanya master formasi spiritual peringkat 1.
Siapa yang tahu berapa lama aku mencapai persyaratan 40 segel spiritual? Aku masih mencapai simbol peringkat 4. Jadi apakah kamu tertarik untuk menukar aura spiritual simbol kamu? Begitu aku memasuki Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengkultivasi diri, aku tidak peduli untuk tidak memiliki formasi diagram. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu cukup terbuka saat dia menjawab. Mu Chen tersenyum. Berapa harganya? Mu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa ia sangat tertarik pada gulungan itu. Peringkat 6 spiritual aura simbol. Aku tidak akan menurunkan harganya. Ini adalah sesuatu yang aku habiskan dengan upaya besar untuk mencuri dari ayahku. Jika kamu bersedia, maka belilah. Jika tidak, maka kamu harus melupakannya. Bocah itu menjawab dengan tegas. Bolehkah aku memeriksanya dulu? Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Tidak apa-apa. Bocah itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia juga seorang master formasi spiritual. Jadi, dia tahu betapa rumitnya formasi diagram ini. Jika seseorang ingin menguasainya, itu akan membutuhkan waktu lama untuk meneliti dan mempelajarinya. Keberadaan yang bisa memahami formasi diagram yang kompleks dalam sekejap itu tampaknya mustahil sekali, dia bergumam. Tangan Mu Chen menggenggam gulungan emas gelap di dalam kotak, dan dia perlahan membuka gulungannya. Rua-rua-rua mengaum. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya keemasan gelap muncul. Rasanya seperti naga dan raungan gajah telah memasuki telinga Mu Chen. Pada gulungan itu, banyak lampu kompleks berkelip seolah-olah seekor naga dan gajah bercokol di dalamnya. Saat emas berangsur-angsur redup, 3 karakter kuno muncul. Lalat gajah naga. Mu Chen dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Kemudian, dia tertarik dengan formasi diagram ini. Sedikit kegembiraan segera muncul dalam mata hitamnya. Formasi diagram ini tampaknya cukup kuat dan dia cukup puas dengannya. Aku akan mengambilnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada bocah itu, yang pandangannya tertuju padanya. Haha, saudaraku, kamu benar-benar berterus terang. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu segera merasa senang sekali setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, simbol merah di dahinya menjadi gelap. Aura spiritual di lokasi itu sementara ditekan ke penampilan peringkat 1. Simbol emas gelap di dahi Mu Chen melintas dan cahaya keemasan terbang ke dahi anak laki-laki lainnya. Simbol gelap yang terakhir segera menjadi emas menyilaukan. Itu adalah tanda simbol peringkat 6. Wah, keren. Saat ini, aku juga ahli simbol peringkat 6. Bocah abu-abu itu menyentuh dahinya dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat mengambil kain dan mengikat dahinya untuk menyembunyikan simbolnya. Mu Chen memegang formasi diagram dan menyentuh simbol gelap dan suramnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aura spiritual yang terakumulasi telah sepenuhnya menghilang. Jika Akademi Spiritual Surga Utara ingin mengakhiri kompetisi sekarang, dia akan langsung tersingkir. Mu Chen menempatkan formasi diagram di dalam gelang biji mustarnya dan mengabaikan bocah itu, yang dengan senang hati menutup tokonya, saat dia berjalan pergi. Dia tidak punya rencana melihat toko-toko lain lagi karena dia benar-benar tak punya apa-apa. Tepat ketika Mu Chen berniat untuk menemukan Ye Qingling dan yang lainnya, dia merasakan keributan muncul dari dalam tempat perdagangan. Di kejauhan, kerumunan orang yang penuh sesak telah terbelah. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap lokasi itu. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa suara. Bukankah dia bos dari klan Chu? Dikatakan bahwa klan Chu adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah ini. Dia jarang datang ke sini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membawanya ke sini kali ini. Saat kerumunan membelah diri, sosok kekar perlahan berjalan keluar dari sana dengan mantap. Saat dia berjalan, rasanya seperti tanah bergetar. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkannya. Mu Chen melirik sosok itu dan bermaksud menghindarinya. Namun, sosok itu langsung menuju ke arahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia muncul di depan Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap sosok asing yang berhenti di depannya. Tatapan yang terakhir telah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.
Selain itu, dia cukup yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apa ada masalah denganku? Mu Chen bertanya dengan tenang. Kamu adalah Mu Chen, kan? Sosok kekar menatap Mu Chen dengan senyum tipis. Aku Choki. Aku ingin meminta kamu untuk membantuku. Mata hitam Mu Chen tetap tertuju pada wajah Choki. Namun, dia tidak menjawabnya. Choki menatap Mu Chen dan perlahan berbicara, aku harap kamu tidak akan muncul di depan Luoli,